Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Serta yang utama, tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya. Terkecuali jika pihak tersebut terindikasi atau terduga merugikan pihak lain, maka ya cocok saja untuk saya bahas di setiap konten yang saya sajikan ini. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, kali ini saya akan membawakan informasi ya masih seputar tentang kejadian nyata teman-teman ya, tetapi tidak berhubungan dengan jasa pengiriman barang maupun marketplace ya. Tetapi di sini adalah masih ada hubungannya dengan gadget teman-teman ya. Ya bisa dikatakan ini kelalaian dari oknum karyawan di salah satu toko HP ternama di negara Indonesia teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu pengantarnya teman-teman ya. Biar tidak terlalu lama, langsung saja menuju kepada materinya teman-teman ya, agar tidak terjadi salah pengutipan saya ketika saya memberikan informasi dari artikel media online yang saya baca ini, sehingga mungkin teman-teman bisa waspada ke depannya terkait informasi yang saya bagikan ini. Semoga bermanfaat sebelumnya ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman. Judulnya seperti ini. Beli HP di Erafone, sales tidak menjelaskan asuransi yang langsung didaftarkan tanpa persetujuan pembeli. Erafone ini teman-teman ya. Nggak apa-apa, saya sebut saja. Ya, saya sebut saja biar kita nanti ke depannya bisa paham dan bisa berhati-hati ketika kita melakukan transaksi di toko tersebut teman-teman ya. Dikarenakan apa? Bisa dibilang ya, Erafone ini juga ternama untuk toko smartphone ya. Jadi sangat disayangkan jika memang ada pembeli ya atau customer yang merasa dikecewakan dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan Erafone tersebut teman-teman ya. Saya lanjutkan dulu teman-teman. Pada tanggal 17 April 2023, saya beli HP Realme di Erafone Kosambi, Karawang, menggunakan metode pembayaran kredivo seharga Rp2.499.000. Namun saat bayar lewat aplikasi, harga berubah menjadi Rp2.854.000. Saya cek di rumah, kok setorannya jadi mahal dan bunganya jadi besar. Itu teman-teman ya. Jadi melalui aplikasi pihak ketiga ya, yaitu Kredivo, penyedia paylater juga teman-teman ya untuk transaksi smartphone ya yang tersedia juga di toko Erafone tersebut teman-teman ya. Nah di sini tidak konfirmasi sebelumnya ya dalam hal masalah asuransi, masalah perlindungan smartphone tersebut kepada customernya atau pembelinya. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Ternyata saat saya cek lagi ada pembiayaan asuransi Pro Classic Rp355.000. Saya cek di dalam kardus HP ada asuransinya. Padahal saat di Erafone, saya tidak diinfokan dan ditawarkan mau atau tidaknya saya menggunakan asuransi itu. Yang jelas saya tidak mau memakai asuransi karena pasti tak sesuai ekspektasi nantinya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi waktu proses transaksi berlangsung menggunakan aplikasi tersebut, ya barang sudah diserahkan, ini handphonenya, semisal seperti itu ya. Ini barangnya, silakan diterima. Seperti itu. Tidak dijelaskan bahwa mohon maaf mas, kakak, mbak, ibu, bapak, bahwa di sini tadi saya sudah mendaftarkan asuransi untuk handphone Anda yang barusan Anda beli melalui aplikasi Kredivo ini dengan asuransi yang namanya Pro Classic misalnya dengan nominal Rp355.000. Bayangkan teman-teman, itu tidak diinfokan terlebih dahulu. Nah setelah dicek, oh ternyata ada, tapi tidak dikatakan sebelumnya. Harusnya kan diberitahukan biar enak sama enak teman-teman. Seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Untuk kedepannya tolong tanyakan dulu ke konsumen mau atau tidak menggunakan asuransi. Jangan main masuk-masukin ke harga pembelian aja. Jadi mahal saya setorannya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi hal seperti ini juga bukan pertama ya teman-teman ya. Karena jujur ya teman saya juga pernah mengalami hal serupa. Kebetulan waktu itu membeli handphone 2 menggunakan aplikasi ya pihak ketiga juga, sebut saja namanya Home Credit teman-teman ya. Ya memang namanya Home Credit. Di situ juga sebetulnya awalnya tidak mau mengambil asuransi, tapi tiba-tiba
Ini kalau tidak mengambil asuransi, dan itu harus dibayar cash teman-teman pada saat itu. Jadi tidak masuk melalui aplikasi home creditnya. Di limitnya itu tidak masuk di situ, tetapi harus dibayarkan cash. Kebetulan waktu itu pengambilannya 2 unit handphone teman-teman. Nah, 2 unit handphone ini per unitnya itu kalau tidak salah dikenakan 75.000. Berarti 2 unit 150.000 dan itu harus dibayar cash. Nah, ini kan sebetulnya hal-hal seperti ini kan juga terkadang merugikan pihak konsumen ya, pihak pembeli. Terkadang kan orang berhak menentukan pakai asuransi apa tidak, karena kan sudah ada garansinya. Tentu kan yang handphone mereka jual, unit yang mereka jual, itu tentu memiliki garansi resmi, karena mereka tidak menjual barang second, harusnya. Sekelas Erafone, setahu saya tidak ada handphone second, tapi tidak tahu lagi ya kalau ada oknum terselubung di dalamnya. Tetapi menurut pengalaman saya dan pengamatan saya, setahu saya sejauh ini, Erafone itu tidak pernah menjual handphone second. Yang saya tahu karena saya juga pernah beberapa kali beli atau juga menemani teman saya berbelanja di Erafone. Seperti itu teman-teman ya, walaupun beda kota kita. Nah, harusnya kan kita bisa berpikir, ini kita sudah dapat garansi resmi. Nah, asuransi itu fungsinya untuk apa? Membackup-nya seperti apa? Apalagi sampai nominalnya 300 sekian. Nah, itu kan kalau misalnya bagi orang yang sudah punya anak, itu kan bisa untuk beli susu, teman-teman. Betul demikian ya? Kalau misalnya belum punya anak, ya kan, masih punya pacar, kan lumayan buat jalan-jalan nonton ke XX1, film terbaru tuh, dari, Ant-Man seperti itu, atau mungkin film-film baru lainnya, makan popcorn, kan lumayan, 300.000. Nah, ini tidak ada penjelasan di awal, tiba-tiba ketika sudah di rumah, dicek sama si pembeli tadi, loh, kok jadi sekian nih setorannya? Nah, terus dicek ternyata, oh, ada nih asuransinya, tapi kok nggak ngomong tadi waktu di toko, waktu di store kok nggak ngomong. Seperti itu teman-teman ya, semoga memang kejadian ini juga bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik ya dari pihak pembeli dan juga pihak Erafone-nya, sehingganya nanti permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terulang lagi dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nakal, teman-teman ya. Nakal. Itu jangan sampai, teman-teman. Kasihan ya, orang cari uang zaman sekarang susah. Meskipun mereka itu membeli dari aplikasi pihak ketiga, aplikasi paylater, aplikasi leasing, atau apapun itu. Kan tetap dibayar, teman-teman. Ya kan, intinya kan, beli sekarang, bayar nanti. Ya tetap dibayar. Kalau dibayar, tapi saya yakin, insya Allah, pihak yang merasa dirugikan ini akan membayar, seperti itu. Kita nggak bicara tentang pihak-pihak yang memiliki garbay, teman-teman. Saya tidak membahas mereka di sini. Nah, itu kan dibayar. Kalau sudah dibayar bagaimana? Nah, itu coba kita berpikir, jangan sampai ya, kita dalam bekerja itu merugikan pihak lain. Terutama pihak pembeli, pihak pelanggan. Kasihan, seandainya kita pun di posisi mereka, yang harus kita membayar nominal 300 sekian tadi, 355.000 teman-teman. Yang dicicil entah sampai kapan. Ya. Nah, semoga dari kejadian ini ke depannya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin beli handphone secara offline, di offline store ya, tidak melalui marketplace, karena marketplace mungkin sedikit, dak-dikduk ya akhir-akhir ini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa untuk datang ke offline store lainnya seperti Erafone, ya kan, seperti itu, yang sudah, ya bisa dikatakan punya nama lah di Indonesia. Tapi tetap, ketika habis transaksi, baik secara tunai maupun menggunakan aplikasi pihak ketiga, ya, dalam arti aplikasi pihak ketiga ini paylater teman-teman ya, atau leasing, silahkan. Itu adalah hak kalian masing-masing teman-teman. Tetap kalian harus mengecek, ada tambahan nggak? Kalau perlu kita inisiatif, kita tanya sama penjualnya, mohon maaf, mas, mbak, bang. Kita tanya saja, apakah ini sudah, sudah tidak ada penambahan lagi ya? Ini sudah resmi ya, pure ya, murni ya, seperti itu teman-teman. Jangan kalian, oh ini pak, handphonenya pak, sudah selesai pak, sudah selesai transaksinya. Selamat ya pak atas handphone barunya. Wah, terus kalian senang, ya. Kalian tidak mengecek dulu ada asuransi terselubung nggak di situ yang tidak dikonfirmasi ke kalian. Nah, ini kan akhirnya ketika sudah sampai rumah baru terjadi, aduh kenapa saya tadi nggak ngecek. Seperti itu teman-teman ya. Semoga informasi kali ini memberikan manfaat kepada teman-teman Logika Bang Bro yang selalu setia menyaksikan video-video yang ada di channel Logika Bang Bro ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir.
dengan kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan. Semoga selalu senantiasa membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro tentunya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.